cadangan sebulan aja. Maka pelepasannya kalau dalam ruangan seperti ini pasti ada snack, pasti buat biaya. Tetapi kalau pelepasannya seperti upacara itu tidak ada apa-apanya. Maka Bapak Ibu hadir, kita lepas atribut SD-nya simbolis, kemudian nanti ada atas sambutan dari orang tua sebagai lepasnya, kemudian dari sekolah. Setelah itu selesai. Nah, sebelum kita setelah pengumuman bencana itu sudah rencana pasti tanggal 2 Juni 2020. Nah, tanggal 2 itu nanti kami undang lagi Bapak Ibu untuk hadir di SD 4 ini untuk lepas sekolah, melepas anak-anak untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemarin dari RTS sudah sosialisasi di sini, SMP 3 sudah sosialisasi di sini, tinggal SMP 1 dan SMP 1 tidak sosialisasi. Kenapa? Oleh pernah pegawai 4 itu kalau ke SMP 1 sini tetap diterima. Mohon maaf apabila yang jauh bisa-bisa tidak diterima. Nah, sekarang zona sekolah rumah ya harus dekat dengan sekolah. Nah, paling dekat di mana? Umpamanya ada yang di Bungalo, di bawah, di sana kan tidak ada SMP. Wajib di sini. Walaupun jauh, tetapi kalau di Padang, Kampung Padang, mau sekolah SMP 1, sudah pasti sudah tidak terima. Karena harusnya ke SMP 3 atau ke MTS. Selagi daya tampung SMP 1 itu kurang, dia bisa diterima. Tetapi kalau sudah lebih yang diharapkan, maka seperti tahun kemarin pasti ada berapa, sekitar 30, 60, sekitar 60 tidak diterima karena jumlahnya jauh. Maka jangan harap umpamanya kita mendaftar lokasi atau domisili kita jauh, yang di tempat sekolah itu ada, maka dia wajib ikut mendaftar di tempat sekolah yang terdekat. Jadi dipaksakan lah. Mau daftar SMP 1 terus, mau daftar, tapi zona kita beda. Maka nanti kasihan akan tidak diberikan yang SMP. Kita pernah dulu kemarin berembuk. Tetapi kalau SMP 4 yang dekat pelabuhan sini, sekitar sini, Kampung Jawa, itu pasti sudah diterima. Karena tidak ada lagi tes yang namanya testing. Kalau dulu ada tes yang bagus diambil, yang tidak bagus diberikan sekolah lain. Seperti SD seperti itu juga, testing yang baik-baik diambil, sekolah yang tidak baik tidak diterima. Maka sekarang tidak boleh testing itu. Maka sekarang sesuai dengan jumlah ronde yang diterima. Dan sekarang Dinas Pendidikan sudah mencatat semua sekolah termasuk SD 4 itu menerimanya berapa. Kalau yang satu ronde menerima itu hanya 28 siswa. Sudah didata semua, maka tidak boleh lebih menerima itu lebih dari 28. Maka kalau lebih dari 28 harus tidak harus ada yang didukungkan atau ada yang tidak diterima. Maka kasihan nanti pengumumannya waktu yang mau mendaftar nanti sudah dipastikan bahwa STM 4 hanya satu ronde menerima 28. Kalau sudah 28 lebih lagi itu boleh, tetapi kami menerima 28 itu aja, yang lain masih tidak boleh. Maka menjadilah berarti ada sekolah yang lain. Sehingga nantinya kasihan Bapak Ibu yang paling jauh-jauh akan Allah dari tempat atau sekolahnya terdekat. Serta
tapi kalian yang menghendaki saya bergabung di sini, ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ada beberapa yang kami kenal, salah satunya Bu Istiqomah. Sudah biasa asal acara apa bermanfaat pasti didominasi oleh ibu-ibu dimanapun, bukan hanya di daerah, dimanapun banyak informasi atau banyak yang datang di ibunya. Ada bapak-bapak tidak sampai seperti itu. Di sini saya hanya hari masalah itu acara ini apa yang dimaksud semua akan tersampaikan seperti pesan saya dikomentari dengan tujuan larangan acara berpisah. Sebetulnya mungkin bukan kalau terpisahnya, tapi intinya bukan urutannya itu maksudnya. Misalnya nanti diatur supaya yang ditanya boleh kalau yang dari banyak dua dan kalau salah bahasa penggunaan mungkin kalau dan sebagainya yang atau jangan sampai ada yang diulang dan sebagainya. Intinya begini, kenapa acara sholat perpasan atau perpisahan tidak dianjurkan? Sebenarnya yang dilarang wisuda, jangan sampai seperti yang dulu TK wisuda. TK kan ilmunya belum ada banyak. Nanti kalau kita TK wisuda, SD wisuda, SMA wisuda, lalu pas lulus kuliah nilainya kurang karena kita sudah saingan wisuda. Setiap zaman wisuda, lalu kurang. Jadi intinya itu kurang sakral. Sementara wisuda adalah kemampuan seseorang mendapatkan gelar sarjana. Ini baru lulus TK yang benar-benar dapat tulis wisuda. SD wisuda, itu SMP wisuda, SMA wisuda, banyak bahasa. Jadi kenapa saya sampaikan alasannya? Yang pertama kan bukan pemilihan kita perlu tahu bahwa kita semua orang berkemampuan ekonomi sama. Seperti yang ada di PG, pada karena paham apa itu. Nah, jadi bagi yang mampu nggak masalah iuran 400, 600 dan sebagainya. Setiap sekolah uangnya sama seperti bayar. Anak-anak sudah menyiapkan tabungan. Contohnya pegawai 2 S1 kalau nggak salah Pak bilang ini perpisahan melebihi dari tahun sebelumnya, itu rencana akan tahun tadi di SMP 1 Sukamara lumayan mewah. Nah yang kelas 5 itu pengennya yang kelas 6 mau melebihi yang tahun kemarin. Rata-rata tabungan anak sudah 2 juta, tapi dengan ini juga jadi bukan lagi mengawal, tapi di semua kabupaten. Lalu mencegah praktek pungut liar, artinya kadang tidak terjadi di sini. Di beberapa sana, kadang misalnya TK, saya tidak mengalami, saya wisuda TK iuran sekian ratus pakai toga, saya wisuda S1 pada saat sudah dilaksanakan dimintai toga itu, maka yang iuran itu lebih mahal dari harga toga itu. Beda ketika kita wisuda di program tinggi, ada iuran untuk toga itu langsung dipastikan di rumah, tidak diminta lagi. Nah yang TK itu diminta lagi, tahun depan diminta lagi, berarti itu kayak Bapak Ibu bisa lihat sendiri, modal sekali dipakai dengan tahun. Paham kan? Nah, jadi karena nilai untuk iuran atau sewanya untuk anak kecil kalau harga toga itu